Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Minggu 31 Juli 2022 dengan tema Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita masing-masing. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Hidup Kita Yang Benar. Menurut kita, apakah ketamakan itu milik orang kaya atau orang tidak punya? Atau ketamaan itu milik orang pandai atau orang biasa-biasa saja? Ataukah ketamaan itu milik orang rohani atau kurang rohani? Ternyata ketamaan itu dimiliki oleh semua orang dan semua golongan, bahkan orang yang rohani. Melalui bacaan pagi hari ini, kita akan tahu bagaimana Tuhan Yesus menjawab soal ketamaan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang mendasari perenungan kita diambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sangat mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan sudah sediakan firman bagi kami, Tuhan sudah memberi kesehatan, kekuatan, bahkan berkat istirahat malam kami. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun kami untuk kami boleh mengerti. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua peralatan yang kami pakai. Tuhan berkati. HP, laptop, jaringan internet, sinyal, Tuhan berkati agar kami boleh bersaat teduh dengan baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang mendasari perenungan kita pada pagi hari ini dari Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan,
Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu Saudara, keberadaan Yesus yang seringkali mengajar di bait Allah maupun di mana dia berada membuat Yesus dikenal dan dipanggil guru. Ada seorang yang datang kepadanya dan memanggilnya guru, dan ia minta untuk Tuhan Yesus membantu menyelesaikan masalahnya. Rupanya orang ini bermasalah dengan saudaranya berkaitan dengan warisan yang ada. Orang tersebut merasa pembagian warisannya tidak adil. Tuhan Yesus menjawab bahwa ia tidak mau menjadi hakim bagi mereka berdua atau menjadi pengantara atas mereka. Namun, Yesus lebih mengingatkan akan bahayanya segala ketamakan, termasuk dengan harta warisan. Yesus tahu bahwa sesungguhnya orang-orang Israel sudah tahu tentang peraturan harta warisan. Dapat kita baca dalam kitab Ulangan 21 ayat 17. Sehingga Yesus tidak perlu mengulang lagi untuk menyebutkan bunyi kitabnya. Namun, Yesus melihat lebih jauh bahwa persoalan mereka pada ketamakan hartanya. Maka Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang yang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, lalu orang kaya tersebut memperbesar lumbung-lumbungnya dan menyimpan segala gandum dan barang-barangnya. Dan ia berkata kepada jiwanya, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Namun datanglah firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam hari jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Yesus menegaskan, inilah jadinya kalau orang hanya mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, sedangkan ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, melalui bacaan kita pagi hari ini, mari kita merenungkan, apakah kita sudah bebas dari ketamaan harta? Ataukah kita masih terikat dengan ketamaan harta kita, sehingga kita sulit untuk bersyukur pada Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, seringkali kami menjadi tamak dalam segala hal. Kami mudah merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan pada kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan perbaharuilah kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dapat menindaklanjuti firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita dalam hidup ini. Dan marilah kita usahakan untuk tidak bersungut-sungut lagi. Mari Bapak Ibu, kita lakukan dengan sukacita himbauan ini.
biar hidup kita benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin.